Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafatul Firania Filia dari D3 Farmasi Anas Husada Bangkalan. NIM 2001016. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan sediaan farmasi. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir, dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP merupakan tahap awal untuk menetapkan jenis serta jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan perencanaan yang pertama, mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang mendekati kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP secara rasional. Yang ketiga, menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Yang keempat, menjamin stok sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP tidak berlebih. Yang kelima, efisiensi biaya. Dan yang terakhir, memberikan dukungan data bagi estimasi pengadaan, penyimpanan, dan biaya distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Proses perencanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu persiapan, pengumpulan data, dan evaluasi perencanaan. Analisis rencana kebutuhan farmasi dibagi menjadi 2, yaitu A. Analisis ABC. Yang pertama, kelompok A adalah kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. Yang kedua, kelompok B adalah sekelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%. Yang ketiga, kelompok C adalah kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhan. B. Analisis VEN. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana sediaan farmasi yang terbatas dengan mengelompokkan sediaan farmasi berdasarkan manfaat tiap jenis sediaan farmasi terhadap kesehatan. Pengadaan sendiri harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sediaan farmasi diperoleh dari pedagang besar farmasi atau PBF yang memiliki izin. Yang kedua, alat kesehatan dan BMHP diperoleh dari penyalur alat kesehatan atau PAK yang memiliki izin. Yang ketiga, terjaminnya keaslian, legalitas, dan kualitas setiap persediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dibeli. Yang keempat, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dipesan datang tepat waktu. Yang kelima, dokumen terkait sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP mudah ditelusuri. Dan yang terakhir, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP lengkap sesuai dengan perencanaan. Pemantauan status pemesanan. Yang pertama, mempercepat pengiriman sehingga efisiensi dan dapat ditingkatkan. Yang kedua, pemantauan dapat dilakukan berdasarkan kepada sistem VEN. Yang ketiga, petugas apotek memantau status pesanan secara berkala. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi pesanan harus dilakukan dengan memperhatikan nama obat, satuan kemasan, jumlah obat diadakan, obat yang sudah diterima, dan obat yang belum diterima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.